siang Bang Jainuddin. Mungkin Bang Jainuddin mau meminta pandangan Bang Jainuddin ini. Masih dengan polemik Nikita Mirzani. Ya kan, semalam baru saja ada debat di salah satu televisi antara pihak Nikita kuasa hukum, beberapa lawyer juga pihak Reza Julianus sendiri. Mungkin abang melihat dari debat itu seperti apa sih? Selaku praktisi hukum kan di sini diketemukan dan ada beberapa juga orang-orang hukum di sana ya, seperti Prof Gayus ya kan, melihat bagaimana ya abang? Ya sebenarnya debat itu bagus ya dilakukan oleh siapapun termasuk stasiun TV gitu loh. Kalau sejak awal sih saya memprediksi ya begitu melihat kedua belah pihak itu diundang gitu loh. Saya melirik ada potensi gaduh gitu loh. Seperti itu. Ya enggak gitu loh. Mungkin itu juga harus menjadi sebuah pelajaran gitu loh bagi yang mengundang debat ini agar tidak terjadi lagi seperti hal-hal yang semalam gitu loh. Yang berdasarkan pengakuan Bang Sunan kan dia mendapatkan serangan gitu loh dari pihak pengacaranya Reja Gladys gitu loh. Itu kan sangat kita sayangkan gitu loh. Dan harusnya itu tidak perlu terjadi gitu. Karena bagaimanapun advokat itu punya etik, punya etika, ya enggak seperti itu gitu loh. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi setelah debat justru timbul huru-hara, ya enggak, yang menimbulkan korban istilahnya ya. Walaupun saya tidak melihat persis bagaimana apa namanya video dan kondisinya saat itu gitu. Tapi paling tidak kalau memang benar terjadi penyerangan dan pemukulan terhadap advokat lain yang dimaksud adalah Bang Sunan Kalijaga, itu sangat disayangkan gitu loh. Itu sangat disayangkan dan sangat disesalkan gitu. Harusnya itu tidak terjadi. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk premanisme seperti itu. Oke, Bang, mungkin apa sih yang abang ambil dari sisi debat semalam sebagai praktisi hukum, juga memandang kan kemarin abang juga sempat berstatement bahwasanya tindakan-tindakan Nikita Mirzani dan persidangan itu terhadap JPU juga kurang baik, ya kan? Ini akhirnya jadi berita nasional lah, orang menyoroti perihal ini. Seperti apa nih Bang? Ya memang benar, kalau saya sih ya sejak awal seringkali menjelaskan bahwa saya di sini mau meluruskan, saya tidak mau membela apabila itu salah di mata hukum gitu loh, termasuk cara-cara NM di pengadilan gitu kan. Karena bagaimanapun NM itu sedang meminta keadilan gitu loh di peradilan itu, dan siapapun di sana sebaiknya dihormati, termasuk ruang persidangan itu gitu loh. Jangan sampai dibuat gaduh, kan yang punya kebutuhan dia, ya enggak, terkait permasalahan apakah JPU Majelis Hakim melakukan apa istilahnya, melakukan kongkolingkong atau apapun gitu loh. Itu ranahnya hal yang berbeda. Jangan sampai persidangan dia itu terganggu. Dia sebenarnya harusnya fokus gitu loh dalam konteks persidangan itu. Justru ini kan membuat rusuh dan membuat gaduh kalau menurut saya gitu loh. Ya enggak? Banyak sekali penggalan-penggalan video itu yang ujungnya dimintai komentarnya oleh pihak-pihak tertentu. Ya enggak, tanpa mengetahui seperti apa awalnya gitu loh. Ya contohnya seperti JPU apa namanya memvideokan gitu loh, seperti itu. Padahal itu kan sudah di luar persidangan, sidang sudah ditutup kan. Dan itu tidak jadi masalah. Tidak ada juga larangan yang mengatur. Ya enggak? Kecuali dalam saat persidangan memvideokan itu emang tidak boleh gitu loh. Kalau itu mah tidak jadi masalah gitu loh kan. Berarti kalau dalam aturan di persidangan sebenarnya JPU bisa kena sanksi jika memang bermain handphone atau merekam dalam waktu sidang. Betul. Apabila sidang masih berjalan, contohnya misalkan JPU sedang JPU misalnya ada 3, yang satu bertanya, yang satu memvideokan. Nah, itu yang nggak boleh. Memvideokan itu kan
dalam konteks dia istilahnya selesai sidang, mungkin karena terbawa situasi juga, ya nggak, mungkin situasinya juga sepertinya tidak apa yang tidak diharapkan oleh dia gitu, jadi dia perlu semacam mendokumentasikan seperti itu gitu. Jadi pada prinsipnya tidak ada larangan, tidak ada masalah terkait JPU memvideokan pada saat sidang sudah selesai. Berarti langkah-langkah JPU kemarin di persidangan sebenarnya memang sudah mengikuti rule aturan ya Bang ya. Tidak seperti pemberitaan yang banyak di luar sana. Sejak awal saya katakan hingga persidangan terakhir tidak ada kejanggalan dari sisi JPU maupun majelis hakim. Masing-masing institusi tersebut telah menjalankan sesuai fungsinya, ya nggak? Kalau pada saat jaksa penuntut umum menyela penjelasan dari saksi, itu haknya dia, itu bagian dari strategi yang dia lakukan, ya nggak? Dan itu juga waktunya dia gitu loh. Jadi tidak boleh pihak-pihak lain memotong, dan bagaimanapun itu hak, silahkan, karena itu waktunya penyidik untuk menanyakan sesuatu ke saksi itu. Bila saksi itu misalnya semakin melebar atau apa, ya haknya dia buat menyela di tengah-tengah penjelasan gitu loh. Jadi makanya itu dibuat riuh, dibuat sesuatu yang seolah-olah jaksa penuntut umum salah gitu, apa gitu loh. Kan semua itu kan harus dibuktikan kalau kita berbicara hukum. Yang paling penting bila berbicara hukum jangan berbicara perasaan. Karena nggak bisa dicampur adukan gitu loh antara hukum dan perasaan gitu loh. Karena kita memiliki perasaan kasihan, terus iba karena anaknya datang lagi sakit segala macam, terus kita mencampurkan itu dengan masalah hukum, itu tidak akan nyambung gitu loh. Hukum tetap harus berjalan sesuai koridornya, ya enggak? Kalau dari kemarin istilahnya dari pihak NM ikutin sidang dengan kondusif gitu loh, tanpa adanya kegaduhan, saya yakin kesaksian kemarin juga udah selesai, ya enggak? Seperti itu kan, akhirnya dengan seperti itu sidang ditunda, yang rugi kan terdakwa. Profesor Gayu sendiri kan kemarin di statement harusnya DPR turun tangan juga nih atas kegaduhan di peradilan kemarin. Gimana tanggapannya? Agar diperketatlah suasana peradilan, menurut abang? Ya, tidak menjadi soal, itu juga hal yang usulan yang bagus ya, karena paling tidak DPR suaranya didengar gitu oleh publik gitu loh. Karena sebenarnya ini kan karena yang perlu kita catat ini kekuatan dorongan publik netizen ini arahnya benar atau tidak gitu loh, seperti itu. Contoh kasus dulu yang viral-viralnya yang pernah saya tangani, ujungnya sampai sekarang kan nggak jelas kan, ya nggak, seperti itu. Ujungnya malah berbalik kan gitu. Jadi terkadang ya netizen kita itu gitu loh, dia itu hanya mengikuti gitu loh, tidak memiliki pandangan dan dasar terkait apa yang dia suarakan gitu. Makanya perlu juga pihak DPR untuk memberikan semacam statement atau apa gitu loh, atau diundang ke Komisi 3 kan, seperti itu boleh-boleh saja gitu, karena bagaimanapun ini sebenarnya bukan berbicara kusutnya penanganan masalah peradilan gitu loh, karena banyak justru pihak-pihak yang membuat kusut, informasi yang simpang siur segala macam kan gitu loh, termasuk provokasi dan segala macam kan ya. Semalam juga dibahas kan terkait adanya segerombolan orang pada saat sidang kan gitu loh, seperti itu juga kan menjadi pembahasan tersendiri gitu loh. Sebenarnya ini hal yang sepele gitu loh, ya enggak? Makanya ini ada sesuatu di sana yang perlu ditelaah, bukannya perlu diatensi ya, perlu ditelaah apa yang terjadi yang sebenarnya. Kan harus dibuktikan apakah benar terjadi istilahnya mal penuntutan gitu loh terhadap Nikita Mirzani. Itu kan harus dibuktikan akibat
adanya dugaan misalnya penyuapan terhadap JPU maupun majelis hakim itu kan harus dibuktikan, ya nggak? Walaupun Nikita Mirjani pada saat menyodorkan plastis mengatakan itu dugaan, tapi di situ sudah mencederai ranah peradilan. Oke Bang, terkait flash disk nih, kemarin juga Bang Hotman bilang kita udah melaporkan flash rekaman itu ke KPK ya. Iya. Itu kurang tepat menurut Bang Hotman. Nah, menurut Abang seperti apa tanggapannya ke KPK? Kemarin sih saya sebelumnya kan memberikan statement bahwa plastis itu tidak tepat gitu loh, minta diputar di pengadilan. Saya menyarankan kan membuat laporan di polisi, ke KY, bahkan ke KPK, tapi dengan catatan dikaji dulu itu barang bukti, seperti itu gitu loh, ya enggak? Itu kan hanya semacam ibaratnya voice note, itu bisa dibantah loh. Benar nggak dia orangnya? Maksudnya ditelaah dulu. Yang memiliki kewenangan yang paling yang paling mendasar itu pihak kepolisian, Barreskrim. Tapi kan NM sendiri mengatakan seolah-olah dia sudah tidak percaya dengan kepolisian kan. Lama lah penangannya kan waktu di pengadilan kan. Dan itu juga memang sebuah pilihan ya, silahkan aja gitu loh. Sekarang seperti apa nanti tindak lanjutnya, yang jelas itu PR baru buat pihak Nikita Mirjani, ya enggak? Kemarin terkait gugatan 100 miliar dicabut dengan alasan mau fokus di pidangan. Nah sekarang membuat laporan baru, apa nggak lebih repot lagi? Kan itu juga tanda tanya. Jadi blunder nggak sih Bang lama-lama? Maksudnya dalam artian kasus ini ya, bukan dari pihak Niki, mungkin dari pihak manapun. Jadi semakin blunder nggak sih? Semakin banyaknya laporan, apalagi semalam juga ada kisruh lagi kan dari pihaknya Bang Sunan terkait lawyernya dari Dr. Oki dan Doktif yang berseteru dengan pihak Reza Gladys, bahkan sampai melaporkan. Banyak laporan-laporan dari permasalahan ini, gimana nih Bang? Ya sebenarnya terkait plastis itu jelas itu sangat-sangat blunder. Jadi saya duga pihak NM ini istilahnya cenderung selalu tergesa-gesa kalau ada sesuatu, selalu terburu-buru, ya enggak, mikir belakangan, seperti laporan gugatan, ya enggak, pada akhirnya dicabut, plastis, memaksakan disu, pada akhirnya kan tetap ditolak, nggak mungkin bisa. Berapa kali saya istilahnya memberikan statement kalau itu harus dilaporkan, walaupun akhirnya dilaporkan juga. Iya kan? Jadi ini sebenarnya membuat akhirnya persidangan ini jadi nggak fokus. Siapa yang rugi? Ya Nikita Mirjani. Apalagi saksi-saksi juga kan kesaksiannya tidak menyasar pada dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi terkesan melebar gitu loh. Jadi intinya persidangan lebih banyak blunder. Walaupun itu strategi ataupun apa yang dilakukan NM gitu, termasuk surat sakit dan segala macam, ujungnya dia yang rugi. Ya enggak? Kerugian itu, penyesalan itu terlihat pada saat surat sakit itu disetujui dan suruh berobat. Akhirnya dia situ sangat-sangat kecewa kan dia harus sidang. Karena dia tahu begitu ditunda akhirnya molor lagi. Ya enggak? Itu adalah penyesalan yang sangat-sangat terlihat dari sosok Nikita Mirjani pada saat surat sakit itu direspon dan disetujui oleh majelis hakim untuk dia berobat, padahal saat itu masih sidang. Nah itulah gitu loh penyesalan yang paling dalam buat dia, karena akhirnya sidang ditunda lagi, ya enggak? Dan perlu diketahui bahwa surat sakit itu harus menjadi prioritas. Ya enggak, di situ juga sudah blunder. Kenapa surat sakit itu dihadirkan, dikasih ke majelis hakim itu saat sidang mau dimulai? Iya kan? Harusnya majelis hakim saat itu juga menyetujui dan sidang ditunda agar Nikita berobat. Itu yang seharusnya. Karena bagaimanapun keterangan sakit yang sudah sudah ada pengantar dari pihak rutan itu jauh lebih
diutamakan ketimbang kesaksian dia, walaupun dia sudah menyatakan saya siap, ya enggak. Namun saat itu majelis hakim rupanya berkoordinasi dulu, ya enggak, sambil menunggu itu dia melanjutkan sidang, ya kan. Nah, saya juga tidak tahu persis sakit sejauh mana. Kalau orang sakit bisa ikut sidang, itu kan menjadi pertanyaan. Apakah itu bagian dari strategi atau apa? Ya enggak, patut dipertanyakan kan? Karena bagaimanapun kalau dia tahu, memahami gitu loh, agar tidak terjadi blunder, harusnya surat sakit itu diberikan pada akhir sidang. Agar berobatnya besok, tidak mengganggu persidangan. Itu blunder. Ya enggak? Siapa yang blunder? Ya bisa dijawab siapa yang kasih surat sakit itu ke majelis hakim. Harusnya pada saat persidangan selesai. Kalau lihat dari penyesalannya Nikita Mirzani, dia udah merasa dia salah langkah saat itu. Oke. Meneteskan air mata ya. Iya, gitu loh. Mungkin dia menyesal kenapa tuh surat sakit gua kasih duluan. Seperti itu gitu loh, kan? Bang, mungkin kan besok mulai sidangnya dia kembali nih ya. Mungkin abang sudah ada pandangan gak sih apalagi nih yang akan dikejutkan dalam setiap persidangan Nikita Mirzani? Kan pastinya setiap minggu ada aja permasalahan atau hiburan lah bisa dibilang ya kan. Ini mungkin abang seperti apa nih mungkin melihatnya untuk besok? Kan kemarin dia sakit izin dan saksi masih ada yang ketunda, saksi-saksi kemarin seperti Doktif ya kan masih ketunda juga. Ya, sidang selanjutnya ya pasti agendanya kan melanjutkan keterangan saksi kan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ya agenda itu yang harus sudah selesai, jadi harus ditunda dan dihadirkan pada saat sidang besok hari gitu. Terkait bagaimana apa yang terjadi besok, ya sudah kita bisa prediksikan bersama kan. Walaupun kita berharap sudahlah, ya enggak, sudah dimulai sidang ini dengan wajah yang ceria, yang baik gitu loh. Tetap kita berpositif thinking gitu loh kan. Sekarang kalau ada istilah kejanggalan ya bisa kita laporkan di luar itu agar tidak mengganggu persidangan. Itu mungkin harapan kita gitu loh. Ya enggak, agar sidang berjalan dengan adem gitu loh. Tapi ya nggak tahu gitu loh, apalagi besok ini gitu loh. Ya nggak, yang akan dikeluarkan. Karena kan setiap sidang selalu mengeluarkan kan gitu loh. Sesuatu yang memang sebenarnya itu tidak tepat sasaran gitu, walaupun dianggap strategi. Yang paling penting kita harapkan kesaksian besok itu gitu loh lebih fokus pada dakwaan jaksa penuntut umum, ya enggak gitu loh, terkait pasal-pasal yang dikenakan tadi. Kalau tidak gitu loh, ya saya khawatir nggak ketolong lagi. Selain itu juga kan pastinya gitu loh, NM ini kan sudah tidak nyaman di ruang sidang, ya enggak, akibat kondisi yang dibuatnya sendiri gitu. Seperti itu gitu loh. Oke bang, satu lagi bang, mungkin ada pertanyaan dari beberapa netizen yang tidak tahu mengenai hukum. Banyak yang mengatakan kenapa JPU terlalu memihak pihak Reza Gladys, ya kan, terlihatnya. Mungkin abang bisa menjelaskan, karena kan abang praktisi hukum, jalurnya atau prosedurnya itu seperti apa JPU itu harus terlihat memihak Reza Gladys. Banyak yang mengatakan itu. Yang pasti jaksa penuntut umum tidak akan pernah berpihak pada terdakwa. Jaksa penuntut umum lebih pada melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dakwaan yang sudah dibacakan, membuktikan dakwaan yang sudah dibacakan melalui saksi-saksi dan alat bukti ya sebelum melakukan penuntutan. Jadi di sana, jadi kalau berharap jaksa penuntut umum membela terdakwa itu nggak pernah ada gitu loh, ya nggak. Jaksa penuntut umum ya fungsinya yang sebutkan tadi. Jadi terkait terdakwa pembelaannya dari kuasa hukumnya. Itulah persidangan. Makanya peradilan ini tempat menguji terhadap dugaan-dugaan atau dakwaan-dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Nanti pihak majelis hakim itu yang menyimpulkan gitu sebelum memberikan putusan. Seperti itu gitu loh. Jadi kalau berharap JPU istilahnya berpihak ke terdakwa ya enggak lah. Oke, emang udah tugasnya ya bang? Iya. Oke, terima kasih bang. Siap. Bang boleh dong